rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Mariam yang saat ini sedang mengikuti pelatihan data analis di PPKD Jakarta Selatan. Hari ini saya belajar mengenai menentukan variabel, atribut, dan objek utama yang akan dianalisis sesuai dengan tujuan bisnis. Untuk dataset yang saya gunakan adalah mengenai user behavior yang didapatkan dari Kaggle. Silakan jika ingin mempelajari hal ini, disiapkan datasetnya. Langkah kerjanya yang pertama adalah menetapkan kriteria pemilihan data. Tentukan satu dataset yang berisi minimal 500 record, ini ada 700 record, kemudian buat tabel berisi aspek. Nah, tujuan analisisnya adalah memprediksi pola kebiasaan penggunaan ponsel berdasarkan profil dan aktivitas pengguna. Karena bisa dilihat di sini, di dataset ini, ada user ID, device model, operating system, app usage time, screen on time, battery drain, kemudian ada number of apps install, data usage, age, gender, dan user behavior class. Apakah data tersebut relevan? Yaitu ya, kemudian volume datanya tadi 700 baris dengan 7 kolom. Dengan yang saya gunakan ada 7 kolom dari 11 kolom data mentahnya. Yang saya pilih ada di sebelah sini, ada 7 kolom. Kemudian kelengkapannya tidak ada baris atau kolom yang kosong, terus sudah sama dan seragam, diupload oleh seseorang di Kaggle pada tahun 2025, kemudian mencangkup kedua jenis kelamin dan rentang usia sehingga cukup representatif. Kemudian legalitasnya komersil, kemudian tidak mengandung PII. Kolomnya adalah yang digunakan adalah user ID, app usage time, screen on time, number of apps installed, age, gender, dan user behavior class. Nah, data yang dipilih itu memenuhi standar karena representatif secara gender dan usia untuk memprediksi user behavior class secara akurat. Kemudian penjelasan tabelnya adalah dataset ini dari Kaggle yang diunggah tahun 2025 yang terdiri dari 700 entry siap pakai. Nah, yang kedua adalah menentukan atribut dan records, yaitu mengetahui kolom apa yang akan digunakan serta relevansinya terhadap analisis yang akan kita lakukan. Kemudian, tentukan baris data records, yaitu alasan pemilihannya adalah karena misalnya user ID itu kan penting untuk identifikasi pengguna, apakah ada duplikasi data atau tidak. Kemudian app usage time itu adalah indikator untuk mengukur intensitas aktivitas, screen on time juga untuk menentukan tingkat ketergantungan pengguna, terus number of apps juga menentukan keberagaman tujuan penggunaan ponsel, apakah dia memiliki banyak tujuan, atau banyak aplikasi gitu yang dia butuhkan. Kemudian age-nya adalah konteks demografis usia, gender adalah jenis kelamin, kemudian user behavior-nya adalah kelas-kelas yang sudah dibagi untuk menentukan kategori pengguna. Nah, dari data tersebut kemudian difilter menjadi data yang akan kita proses gitu untuk mengambil sampel. Nah, ini bisa dilihat ada sheet attribute selected dan filter data. Kemudian selanjutnya ada yang namanya simple random sampling gitu. Nah, itu dibuat dengan menggunakan rumus. Rumusnya adalah tag sama dengan tag sort by filter data, kemudian rand array, rows, filter data, kemudian tuliskan berapa sampel yang akan diambil. Nah, untuk dataset ini saya mengambil 80% dari 700, yaitu 560. Nah, itu dibuat sheet baru, yaitu judulnya SRS atau Simple Random Sampling dengan koordinat sel bantunya A2. Nah, kemudian urutkan data, yaitu di sort by, kemudian 10% dari data yang tadi sudah saya generate dengan menggunakan rumus adalah 56. Selanjutnya ada stratify sampling, yaitu dengan menggunakan pivot table. Jadi, tentukan kategori data yang akan diambil samplingnya. Untuk data ini, saya memilih untuk mengambil dari kategori jenis kelamin, karena bisa lebih mudah, pilihannya hanya 2, laki-laki atau perempuan. Kemudian proporsi per kategorinya dihitung, yaitu dengan melihat menggunakan rumus juga, yaitu count-nya dibagi dengan grand total, kemudian hasilnya adalah di sini saya dari 336 dibagi 700 adalah 0,48, kemudian 364 dibagi 700 adalah 0,52.
Nah, sehingga itu adalah proporsinya. Kemudian data sampel yang saya ambil adalah 100 sampel. Sehingga dalam hal ini sampel perempuannya adalah 48 data, kemudian sampel laki-lakinya adalah 52 data. Kemudian selanjutnya adalah non-probability sampling. Nah, non-probability sampling ini terdiri dari 3. Yang pertama ada purposive sampling, yaitu dengan cara memilih data yang memenuhi kriteria tertentu menggunakan fungsi filter. Nah, ini kita gunakan pivot table lagi, yaitu saya memilih dari klasifikasi menggunakan user behavior class. User behavior class ini ada 1-5 dengan count-nya ini masing-masing bisa dilihat di layar. Nah, dari data tersebut, kemudian saya memilih untuk menganalisis yang nilai user behavior class-nya tinggi, yaitu di 4 dan 5, dan diketahui dari pivot data, yaitu sejumlah 139 dan 136 pengguna. Kemudian data yang diambil adalah 20 data teratas. Bisa dilihat hasilnya di layar. Kemudian selanjutnya ada kuota sampling, yaitu dengan cara mengambil data berdasarkan kuota kategori tertentu menggunakan fungsi filter plus hitung manual. Nah, kuota yang diambil adalah 35, data 35 pengguna. Kemudian karena ada 3 kelas dari user behavior, yaitu user behavior kelas 1, 2, dan 3, maka count sampelnya masing-masing kan 35, jadi total ada 105 data pengguna. Nah, kemudian terakhir ada convenience sampling, yaitu dengan cara mengambil data yang mudah diakses menggunakan sekian baris pertama atau terakhir dataset. Nah, ini bisa dilakukan dengan kategori tadi dengan pivot itu, kemudian tinggal diambil data yang paling atas atau yang paling bawah. Dalam hal ini saya menggunakan fitur sort by ya, jadi kita bisa lihat di sini untuk yang perempuannya saya sort by dari smallest to largest, sementara untuk yang laki-lakinya dari largest to smallest gitu. Itu adalah tadi teknik-teknik sampling untuk data, kemudian dokumentasi hasilnya adalah datasetnya adalah user behavior dari Kaggle dengan 560 baris dikali 7 kolom. Karena ini adalah yang saya jelaskan adalah yang tadi simple random sampling karena praktis, objektif, dan merata. Kemudian penjelasannya tadi, nama atributnya sama ya, user ID, app usage time, screen on time, numbers of apps installed, age, gender, dan user behavior class. Dengan perbandingan jumlah datanya sebarannya adalah seperti ini. Yang tadi saya sudah jelaskan bahwa 560 adalah 80% dari 700. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.